Nah, coba baca satu hadis. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia menuturkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah beserta gambar-gambar yang berada di dalam gereja tersebut. Nabi lantas bersabda, jika ada orang yang soleh atau hamba yang soleh di antara mereka yang meninggal, mereka bangun di atas kuburnya tempat ibadah dan menggambar wujud orang soleh tersebut di dalamnya. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya orang di sisi Allah. Nah, lihat, diriwayatkan, diceritakan oleh Ummu Salamah tentang gereja rumah ibadah yang ada di negeri Habasyah. Habasyah itu di mana? Ini Jazirah Arab, kerajaan Saudi Arabia, nyebrang itu dari Jeddah ke seberang, atau dapat Sudan di situ. Ya, dapat Sudan. Berarti antara area itu, daerah itu. Karena dulu Nabi SAW itu hijrah dari Mekah ke Habasyah. Umatnya itu hijrah dari Mekah ke Habasyah. Ini hijrah pertama. Ketika itu Nabi SAW cari daerah ketika berangkat dengan kapal ketika itu. Umatnya atau pengikutnya ketika berangkat dengan kapal. Itu cari daerah yang ada di sekitar Jeddah itu jaraknya 60 kilo. Terus dari situ nyebrang. Kapal sudah siap situ. Mereka hijrah ke Habasyah karena situ ada Raja Najasyi. Nah, di situ mayoritasnya Nasrani. Raja Najasyi karena dakwah atau ada penyampaian yang baik dari Ja'far, seorang sahabat juga, akhirnya dia tertarik masuk Islam karena ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, dijawab bagaimana dakwah Nabi SAW itu bagaimana, akhirnya dijawabnya bagus, akhirnya Raja Najasyi itu masuk Islam. Nah, di situ mayoritasnya Nasrani, makanya situ ada gereja. Biasanya di dalam gereja itu dipajang gambar-gambar orang soleh atau patung-patung orang soleh. Maka Nabi SAW itu lantas berkata, ulaik, mereka-mereka tadi, yaitu penduduk Habasyah, yang Nasrani tadi, idza mata fihimur rajulus soleh, jika meninggal di tengah-tengah mereka yaitu orang soleh atau hamba Allah yang soleh, banu ala qabrihi masjidah, dibangun di atas apa tadi? Kubur mereka itu masjid, tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu dibuatlah patung-patung mereka. Nabi ingatkan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Tadi di mana tadi ada patung-patung atau gambar-gambar? Gereja. Berarti kita yang pertama dilarang tasyabbuh dengan rumah semacam itu atau dengan tempat ibadah seperti itu. Orang muslim itu bukan ibadahnya pada gambar-gambar atau patung-patung. Bapak ibu-ibu sekalian, kalau mau tahu sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sedang bukan menyinggung orang Nasrani. Namun sedang menyinggung siapa coba? Umatnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ada seperti ini enggak? Ada atau tidak? Ada. Dan paling sering dikritisi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah orang-orang sufi. Hadis ini lagi mengkritik orang sufi yang biasanya majang wali-wali mereka dalam foto. Yang memajang apa? Wali-wali mereka dalam foto tadi. Akhirnya kan dibuat berlebihan terhadap wali tadi. Makanya orang sufi itu paling khawatir dengan Wahabi. Tahu kenapa? Ini hadis ini yang dibawakan dalam buku beliau. Paling khawatir kalau tahu ada yang punya pemahaman sufi terus kasih buku ini aja coba. Saya yakin dia kesurupan juga di tempat itu, langsung dia bacain, ya Allah kayak begini, serba salah semuanya. Namun kalau dia mau menerima kebenaran ini, taruhlah ini dia nggak tahu penulisnya siapa nih ya, disimpan nih penulisnya, jenengan kasih coba. Kalau mau terima dalil-dalil ini semua singgung mereka. Makanya paling takut di negeri itu dengan buku ini tuh. Paling takut itu. Makanya kalau jamaah haji kita kalau ke Saudi itu di antara pembimbing haji itu khawatirkan kalau dibagi-bagikan buku yang ada dari Arab Saudi. Maka selalu diwanti-wanti, itu hati-hati itu Pak, kalau dibagi-bagi buku itu buku-bukunya Wahabi. Jangan diterima. Itu paling khawatir sekali. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan ini punya murid-murid banyak, sebarkan pemahaman-pemahaman kayak gitu juga.
Nggak bisa lepas tuh buku dari sana dari pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun sudah ganti penulis, nggak nama lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ganti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saat ini Syekh Shalih Al Fauzan gitu. Sama saja. Yaitu murid-muridnya Wahabi juga semuanya. Ya, pemahamannya sama. Karena semua sumbernya ini. Ini yang dipelajari apa coba? Wahabi pelajari apa? Dalil bukan? Apa cuma omongan ini? Apa omongan kiainya gitu? Apa ini cuma dicantumkan sini omongannya guru-gurunya Mbah Muhammad bin Abdul Wahab misalnya? Ada? Nggak ada di sini. Ini dalil semua ini. Panas ini kalau baca ini. Ya Allah, ternyata kayak gini. Ini lagi singgung bukan orang Nasrani ini. Iya, orang Nasrani kayak gini, namun umat Islam seperti ini coba. Ya, itulah risiko antum ngaji itu belajar Wahabi kayak begini jadinya. Panas. Kalau dulu pernah kayak gini pengalaman antum, panas juga kalau baca ini. Ya Allah, salah lagi. Betul nggak? Coba kalau dulu ikut sufi coba terus baca buku ini serba salah, paling cuma nepok jidat saja. Allah, astagfirullah, salah lagi. Padahal baru sebut dalil. Ini nggak ada omongan semua dan Wahab, ini nggak ada sedikit. Cuma pada kandungan bab tadi itu loh, kesimpulan dari beliau. Paling banyak disebutkan apa di sini? Dalil. Dalilnya dari siapa? Al-Quran dan hadis sudah. Gak banyak macam ini loh di sini diceritakan ini. Insyaallah buku paling dahsyat. Makanya ini buku paling dikhawatirkan ini di mana-mana ini buku ini. Antum kok mau ngaji kayak begini? Antum belajar sama guru Wahabi juga ini. Bawa ilmu dari sana ini. Tinggal timbang-timbang sendiri apa yang diajarkan. Kalau ada yang salah, coba kritik gitu pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab coba. Sekarang kritik coba mana yang salah. Ada yang bisa kritik ini kalau dibawakan dalil kayak gini. Coba lihat tadi tafsiran Ibnu Abbas tadi kan dibawakan. Ada yang mau protes tadi tafsiran Ibnu Abbas coba. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak pakai tafsiran beliau, namun dia bawa tafsiran siapa tadi? Ibnu Abbas, sahabat langsung coba. Ya, dia ceritakan tentang Wat, ya kan? Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Siapa tadi? Orang-orang soleh. Siapa yang katakan itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Abbas? Ibnu Abbas. Ini bawakan judul bab, bawakan hadis langsung. Gimana nggak diterima? Judul bab langsung bawakan apa? Hadis, kena langsung. Beda kalau penjelasannya panjang lebar loh. Kamu juga mungkin ngantuk di sini Pak baca ini. Ini cuma baca dalil loh ini tadi. Kesimpulannya gampang sekali. Lihat judul bab, sudah. Paham judul bab, lihat bawahnya dalil. Sudah paham, sudah selesai. Itu kualitasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau milih dalil. Nusuk langsung. Gak macam-macam itu bawakan dalil. Orang terima. Oh berarti saya simpulkan dari hadis ini, saya berarti di rumah juga gak boleh pajang foto-foto orang soleh. Berarti di masjid saya juga tidak boleh pajang-pajang foto orang soleh. Apalagi sampai foto orang soleh itu disembah. Atau patung-patungnya itu disembah. Dan ini cuma dilakukan kalau di ya golongan-golongan yang lain tadi cuma dilakukan oleh kalangan sufi. Sufi itu apa sufi? Nggak tahu sufi yang mana? Hah? Di sini banyak sufi nggak? Apa? Suka TV? Sudah paham kan? Ceritakan kayak gini sudah paham kan? Cari sendiri nanti itu ya. Kamu nanti hati gak usah ikut macam-macam kayak gitu, gila nanti. Tahu Imam Syafi'i katakan tentang sufi gimana? Pagi hari dia dalam keadaan waras. Namun ketika dia pelajari tasawuf, pelajari sufi, sore hari warasnya hilang. Sudah gak waras lagi. Cuma beda pagi dan sore. Ya silakan. Orang gila kan enak, gak dibebani syariat. Betul gak? Ya silakan nanti timbang-timbang ya. Berarti belajar dari guru sufi boleh gak? Wali loh itu wali Allah. Boleh nggak? Pernah dengar nggak cerita wali itu yang stres itu gila, terus dia datangi orang-orang itu kan ada di Instagram, di YouTube itu kan? Ya, wali apa namanya? Majedub ya? Hah? Apa namanya itu? Ada itu orang itu stres, namun katanya itu keturunan Nabi, namun nggak bisa mikir itu.
Itu katanya kalau menurut orang sufi itu lebih utama daripada seorang ustadz yang bukan keturunan Nabi walaupun punya ilmu. Saya bilang, ustadz kamu lebih gila daripada ustadz yang punya ilmu. Masa bilang orang gila itu boleh gitu kita datang minta-minta ke situ coba. Orang stres, gak bisa mikir. Kamu minta-minta sama orang gila, mau? Walaupun kalau dibilang itu dia keturunan Nabi. Gimana? Mau terima nggak? Mau terima? Datang aja. Kamu berarti nggak jauh-jauh dari dirinya berarti. Aneh gitu. Masa seperti ini diminta-mintai doa coba. Stres orangnya gila, nggak bisa mikir coba. Karena dia punya garis keturunan. Gitu lihat. Cuma garis keturunan saja. Belum kita selidiki loh. Ini baru katanya diklaim kan. Garis keturunan seperti itu. Walaupun apa tadi? Gila. Masih lebih mulia dia daripada seorang ustadz yang punya ilmu coba. Terima kayak gini pernyataannya. Saya bilang ustadz kamu ngomong kamu juga gila berarti. Stres kamu juga. Gak waras kamu. Gimana orang berilmu dibandingkan dengan orang gila coba? Apa sama orang gila dengan orang berilmu? Orang bodoh saja gak bisa dibandingkan dengan orang berilmu. Apalagi orang gila. Beban taklif sudah gak ada. Disuruh sholat sudah gak perlu. Orang disuruh sholat sudah gak perlu. Diambil ilmu gimana coba lihat. Terima kayak gini pertanyaannya. Saya kalau cerita orang sufi saya jadi ikut gila juga nanti di sini. Tambah stres ya itu bahas. Capek itu bahas orang sufi. Cuma orang yang tentang sufi paling keras ya cuma orang-orang Wahabi aja. Gara-gara pelajari ini nih. Pelajari ini tambah lagi firqatun najiyah, sudah kamu tambah keras nanti dengan orang sufi. Karena pemikirannya sudah nggak masuk akal lagi. Kita semakin jauh dari syariat. Kita semakin bebas gitu mau beribadah semaunya saja nggak pakai tuntunan. Kita mau beribadah pokoknya asal saja. Ibadah saja. Orang soleh diagung-agungkan berlebih-lebihan. Belum tahu kalau orang sufi yang ekstrim itu. Ini bukan bekas minum loh ini. Bukan bekas makan. Bekas kotoran itu ngalap berkah. Cari di internet ada. Di YouTube itu ada. Cari gimana orang sufi itu berlebihan pada kotoran orang soleh. Coba. Orang soleh lagi pipis atau buang air besar tuh. Dia ambil itu kotoran itu. Apa? Kotorannya ini punya berkah luar biasa. Sudahlah capek bahas orang yang stres.